Halo Sobat Catur semua, selamat bertemu kembali. Di video kali ini saya akan menampilkan partai baru tingkat dunia, yaitu partai yang mempertemukan antara Grandmaster Wesley So, pecatur Amerika Serikat berdarah Filipina, saat melawan sang juara dunia Grandmaster Magnus Carlsen dari Norwegia. Kedua pemain bertemu di turnamen FTX Crypto tahun 2021. Pertandingan yang terjadi pada tanggal 30 Mei tahun 2021. Oke, langsung saja kita ikuti partainya yang sangat seru ini. Di partai kali ini Wesley So memegang putih dan Magnus Carlsen sebagai hitam. Slow memulai E4 dan dibalas Carlsen E5, kuda F3, kuda C6 dan gajah C4. Lalu Carlsen melanjutkan gajah C5. So memainkan C3 sebagai persiapan selanjutnya langkah D4, menguasai pusat dan membendung diagonal gajah hitam. Oke, setelah Carlsen kuda F6, So tetap sesuai langkah umum memainkan D4, memulai memanaskan pusat, dan setelah E kali D4, Wesley So tidak langsung memukul pion itu, tapi terlebih dahulu memainkan E5, menyerang kuda. Carlsen merespon D5, sama-sama menyerang perwira. Gajah B5 memaku kuda. Sekarang kuda Carlsen terancam dan kuda Carlsen melompat ke E4. Dan setelah itu baru Wesley So memanfaatkan tempo dengan memukul pion C kali D4 dan mengancam gajah. Setelah gajah mundur, putih sekarang memiliki pion pusat yang kuat, tapi hitam juga memiliki kuda yang kuat di pusat. Wesley So mengembangkan kudanya sekaligus menawarkan pertukaran kuda. Dibalas rokade pendek dan gajah ke E3, gajah G4 memaku kuda, dan menteri ke C2. Slow menghindari pakuan, tapi dia menyerahkan sayap rajanya berlubang jika kuda dimakan. Mungkin ide putih jika kuda dipukul, maka lajur G menjadi terbuka dan putih dapat membangun serangan dengan bentengnya. Oke, Carlsen melanjutkan gajah F5. Kembali gajah ini melakukan serangan sinar X, mengancam discover attack, dan So memilih memindahkan menterinya ke B3, balik melakukan serangan 2 kali ke pion. Kuda E7 menambah backup ke pion. Setelah itu barulah Wesley So melakukan rokade pendek. Carlsen C6 mengancam gajah dan memaksa gajah ini mundur. Benteng B8 dengan maksud melindungi pion B7 jika gajah ini perlu bergerak. Lalu putih kuda A4 menekan gajah dan gajah mundur. Kuda H4 dan F6. Gajah F3 menyerang kuda karena ada pakuan ke raja, dan juga ada serangan ke gajah hitam. Hitam bermain B5, menyerang kuda, dan So memindahkan kudanya ke C3. Kuda pukul kuda. Di posisi ini So tidak segera memukul kuda ini, tapi bermain E kali F6. Sekarang kedua kuda hitam terancam. Carlsen merespon gajah E4 dan B kali C3, dan Carlsen memainkan menteri ke D6, membentuk formasi baterai dan mengancam mat. Dibalas G3, gajah pukul gajah, dan sebelum mengambil gajah, So memainkan gajah ke F4, menyerang menteri, dan menteri makan pion, dan putih memilih makan gajah hitam yang di C7, menyerang benteng ke B7, dan gajah E5 menyerang menteri. Setelah menteri mundur, kuda pukul gajah dan balik dipukul menteri. Menteri ke B4 menyerang kuda ke F5, dan kembali menteri bermanuver, kali ini ke C5, menyerang pion C6. Carlsen membiarkan pionnya terancam dan lebih memilih bermain benteng B ke F7. Setelah majunya pion G3, putih memiliki problem dengan lemahnya petak-petak terang di sayap rajanya. Carlsen ingin memanfaatkan kelemahan itu.
Sekarang hitam mengancam kuda E3. Apa maksud langkah kuda ke E3? Mari kita lihat. Bila hitam memainkan langkah yang lain, maka kuda ke E3 dan F kali E3, menteri kali E3 skak, raja G2, benteng F2 skak, raja G1, benteng kali F1 skak, raja G2, menteri ke E2 skak, raja H3, menteri H5 skak, raja G2, dan benteng 8 ke F2 skak mat. Oleh karena itu di partai aslinya Wesley So menjalankan benteng A ke E1, melindungi peta E3 dari pendudukan kuda hitam. Sekarang posisi menteri putih seperti sia-sia di sini. Tidak ada gunanya menteri ini memukul pion C6. Posisi yang ideal untuk menterinya sebenarnya ke peta E2, mengadu menteri untuk mengurangi tekanan. Tapi jelas menteri ini perlu bermil-mil jauhnya untuk sampai ke peta E2. Oke, kita lanjutkan. Hitam melanjutkan H5. Carlsen mulai melancarkan serangan, membongkar perisai pion putih. Dibalas H3, H4, menteri kali C6. Mungkin Wesley So berpikiran jika Carlsen mau memukul pion G3 dengan pion, tapi secara mengejutkan Carlsen memukul dengan kuda dengan maksud membuka lajur F untuk bentengnya. Putih balik mengambil kuda dengan gajah dan H kali G3. Di posisi ini apabila pion ini diambil, maka menteri kali F1 skak, benteng mengambil dan balik dipukul benteng. Raja G2 dan benteng satunya melakukan skak mat. Dan di partai aslinya putih menjalankan bentengnya ke E8. Putih menawarkan pertukaran benteng untuk mengurangi tekanan, tapi lagi-lagi Carlsen bermain cerdik dengan mendorong pionnya terus maju. Benteng pukul benteng dan balik dipukul benteng. Dalam posisi ini benteng putih terancam, tapi jika dia memindahkan bentengnya, maka pion F2 melayang, sehingga pada akhirnya putih memutuskan menyerah. Oke, agar lebih jelas posisi akhirnya, jika benteng menyingkir misalnya ke B1, maka menteri kali F2 skak, raja H2, dan promosi G1 menjadi menteri dan skak mat. Jadi kesalahan putih di sini adalah menteri putih melangkah ke C5. Setelah langkah menteri C5 ini, Carlsen melancarkan serangan yang menghancurkan. Di posisi ini, menteri putih dalam posisi sunyi sendiri, jauh dari pusat pertempuran di sayap raja. Langkah terbaik pada posisi ini adalah menteri putih mundur, memberikan keseimbangan terhadap serangan hitam di sayap raja. Berikutnya akan kita tampilkan kunci jawaban problem catur video yang kemarin. Kuncinya benteng ke C8 skak, raja B7, dan A promosi menjadi menteri, raja B6, dan kuda ke D4 skak mat. Dan berikutnya akan kita tampilkan problem catur terbaru. Silahkan dipelajari dan kunci jawabannya akan saya tampilkan di video selanjutnya.